Filipi itu di perjanjian, ya wes syukur. Saya pikir kamu ingat perjanjian lama. Filipi pasal 3, ayat 13-14. Semua orang itu harus punya tujuan hidup. Nek kamu tidak punya tujuan hidup, itu seorang akan sudah mati. Tidak punya pengharapan. Jadi kalau kamu pengen masih punya hidup, kamu semua harus punya tujuan hidup. Punya visi. Visi itu aku nanti itu mau jadi apa. Saya nanti ke depan, Indonesia bilang, nanti tahun 2045 itu Indonesia emas, itu visi. Sekalian harus punya visi. Saya besok tahun depan, ke depan saya mau jadi apa, itu visi. Jadi jangan bilang secara umum, cita-citaku menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, tidak bisa. Visi tujuan hidup harus jelas. Oh, saya mau jadi apa? Saya jadi pramugari, saya mau jadi entrepreneur, saya mau jadi seorang miliarder, tidak masalah. Tapi punya spesifik. Ojo ngomong saya mau jadi apa? Berguna bagi bangsa dan negara. Tidak boleh. Jadi saya mau bilang sama kalian, setiap kalian harus punya visi yang jelas. Apa visimu? Oh, saya kepengen jadi guru sekolah minggu, boleh. Oh, saya mau jadi guru TK, boleh. Oh, saya kepengen jadi seorang manajer kantor, boleh. Saya kepengen jadi ini, harus spesifik. Karena itu visi. Tidak bisa secara global. Saya kepengen jadi presiden, boleh. Gitu loh. Saya kepengen jadi perawat, boleh. Saya kepengen jadi apa? Apa mas? Jadi apa? Ya. Jadi apa? Baby boomer. Apa? Marketing. Oh, marketing apa? Dodol es itu marketing ya. Presiden loh, gitu loh, jelas. Jadi apa? Nah, orang sukses itu global, tidak boleh. Kepengen apa? Bos, lah bos apa? Bos dodol kerupuk ya bos. Apa? Lo iya, sekarang harus punya. Apa? Kepengen jadi apa? Kepengen kok. Kepengen jadi bapak. Itu apa? Kepengen jadi apa? Pak Lurah. Oh, jelas lah ya. Apa mas? Jadi apa? Guru TK. Jadi apa mas? Bos tambang. Tambang apa? Lo tambang tarik tambang ya. Bahasa bang. Jadi apa? Dokter. Jadi apa? Notaris. Good. Iya kamu jangan lihat dia. Jadi apa? Lah sukses apa? Dodol beting ya sukses. Dodol jarum petul ya sukses. Jadi apa? Jelas. Jadwal jual es. Tapi esnya itu punya franchise. Banyak itu juga jelas gitu loh. Jadi seorang, kalau kalian tidak punya tujuan, itu salah. Makanya Rasul Paulus juga punya tujuan. Pasal Filipi, pasal 3, ayat 13-14. Baca ya, bareng-bareng ya. Ya. Pasal 13 dan 14. Baca bareng. 2, 3. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa. Dan terus 14. Tujuan. Ini loh visinya Rasul Paulus. Aku mau menangkap tujuan. Belum sudah beroleh belum? Belum. Kamu sudah jadi apa notaris? Sudah jadi notaris? Belum. Tapi kamu sudah punya tujuan. Makanya apa? Aku akan berlari-lari menuju tujuan. Artinya apa? Kalau si notaris itu tempatnya di sana, kamu jangan lari ke sana. Artinya arah hidupmu itu ke sana.
kamu kepengen menjadi seperti Kristus, ya, maka kamu harus berlari ke arah Kristus. Itu visi. Visinya di sana. Maka kamu harus menapak tiap hari dengan misi. Hidupku harus seperti Kristus. Itu loh. Makanya kalau kamu kepengen jadi apapun, punya cita-cita, punya visi, punya rancangan, punya angan-angan. Oh, saya mau jadi, seperti kalau saya tanya kamu, orang mancing, itu punya visi atau enggak? Ayo saya tanya. Enggak. Lah apa dia cuma menengah kok? Ada ikan makan ya syukur, nggak ada ikan makan ya syukur toh. Apa dia terus semalaman di situ terus? Kan enggak, toh pulang toh. Jangan jadi seperti gitu. Jadi punya tujuan dan punya visi, kamu punya rencana. Rasul Paulus, aku mengarahkan hidupku kepada Kristus. Ya, aku melangkah kepada Kristus. Aku meninggalkan yang di belakang, mengarahkan panggilan kepada hadiah, panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Artinya sekarang, anak-anak sekalian, kalian ini sekarang dari SMP mau ke SMA, nanti dari SMA mau menjadi apa? Harus juga punya visi. Kalau kamu jadi seperti Rasul Paulus, kamu harus punya visi. Hidupmu tiap hari bertambah terang, bertambah terang, bertambah terang, bertambah terang, bertambah terang, sampai serupa pada Kristus yang terang. Ya, jadi kalau punya visi yang benar, nek kamu udah punya visi, kamu akan kalah. Baca lagi, satu ayat lagi sebelum kita ke fokusnya. 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus 9, ayat yang ke-25-26. 1 Korintus 9 ayat 25-26. Alkitab buka semua. Nek kamu bawa kertas, bawa ini, spidol, bawa stabilo, bawa ballpoint, boleh garis bawahi. Ayo baca. Baca 1 Korintus 9 ayat 25. 2, 3. Dalam pertandingan, saya dirinya dalam segala hal. Tetapi, terus 26. Sebab itu, nih, aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ceritanya gini, Rasul Paulus dia itu di kota Roma. Waktu itu di kota Roma ada pertandingan Olimpiade suguhan. Jadi dia lihat bagaimana para atlet berlari menuju tujuan. Tidak ada orang atlet itu kalau lari sakarpe mengko Jalan Kartini, mengko Mengensidi, mengko enggak. Finishnya di sana. Dia harus lari ke sana. Orang Kristen juga sama. Anak Tuhan juga sama. Kalau kalian mau sampai ke tujuan serupa dengan Kristus, panggilan surgawi, kalian harus lari ke arah Kristus. Nah, caranya gimana? Misalnya, contohnya, ya, saya ini lari ke arah Kristus. Tahu ini pacar saya ini panggil. Cak, Rene Cak, es campur Cak. Mana kamu pilih? Tetap lari atau dapat es campur? Ayo, es campur. Nah, itu namanya kamu tidak fokus. Artinya jadi anak Tuhan itu harus fokus. Nek kamu mau lari ke arah tujuan, ke arah Kristus, meskipun siapapun yang ada memanggil-manggil kamu, Dek, sini Dek, tak kasih Dek, es buah. Enak toh? Sini, terus kamu belok. Sampai tujuan enggak? Nah, itu ya. Sebabnya saudara kalian semua anak-anak kelas Yerusalem, mulai sekarang belajarlah untuk fokus. Fokus kepada tujuan hidupmu.
Kamu kepengen jadi apa tadi? Makanya tadi kan saya tanya, jadi apa? Jadi polisi, jadi tentara, jadi presiden. Apa boleh. Cuma kamu punya tujuan. Fokus pada tujuan. Dan kalau kamu fokus pada tujuan terus melangkah ke arah tujuan iman, maka kamu akan menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang sama. Kalau kamu ini menjadi kepengen nantinya saya, misalnya, kamu punya cita-cita macam-macam. Oh, saya kepengen jadi influencer. Tidak apa-apa. Oh, saya kepengen menjadi seorang YouTuber. Boleh. Saya mau jadi saya kepengen nanti saya jadi seorang bos yang punya pabrik. Oke, silahkan. Tapi kamu harus mempersiapkan mulai kapan? Sekarang. Caranya gimana? Oh, saya kepengen. Tadi ada bilang dokter tadi siapa dokter? Dokter siapa dokter? Dokter. Oh, saya jadi dokter. Mulai sekarang kamu harus mulai belajar mencintai pelajaran-pelajaran yang sifatnya untuk menuju fakultas kedokteran. Caranya gimana? Ya nek sehari-hari kamu suka main TikTok. Ya itu mulai dikurangi. Jangan main game terus. Loh main game maksudnya enggak boleh? Boleh. Enggak dilarang. Tapi ditoto. Waktunya belajar yang benar. Waktunya sekolah yang benar. Waktunya tidur yang benar. Nah kalau kamu memakai hidupmu dengan benar, memakai waktu semaksimal mungkin, kamu menjaga hidup dengan benar, nanti kamu akan sampai kepada tujuan visi yang engkau kepingin. Nggak iso terus kamu gak belajar, main TikTok terus, lihat film terus, main ngeloyor terus, atau begadang terus, cangkruk terus, kepingin jadi iso. Dengar ya, sekarang ini orang cari kerja itu susah. Dengar ya, sekarang orang cari pekerjaan itu susah. Jadi artinya persaingan semakin besar. Nek kamu tidak sungguh-sungguh mulai hari ini, yang sebentar lagi masuk SMA, ambil itu fakultas, fakultas apapun, nek kamu tidak benar-benar sungguh-sungguh serius di dalam sekolah, yang sekarang pengangguran yang bertitel S1, S2, S3 itu banyak. Lah kalau kamu tidak serius, tidak sungguh-sungguh sekolah, belajar, bagaimana? Makanya saya dorong kalian anak-anak kelas Yerusalem, mulai hari ini punya visi. Jangan urip mengalir. Benar tak? Urip ini mengalir saja. Saya tanya kamu, air itu mengalir, benar tak? Benar tak? Mengalir dari mana? Atas ke bawah atau bawah ke atas? Nah, artinya tambah dur, tambah ndek, artinya tidak ada artinya toh. Orang itu harus punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan, kamu gelambiang kayak itu loh, kayak banjir. Saya karpe cari jalan dewe. Jangan anak-anak. Saya mendorong kalian anak-anak di kelas Yerusalem untuk mulai sekarang belajar berpikir yang cerdas. Belajar cerdas, berpikir cerdas, hidup cerdas. Sehingga apa? Nanti kalian bisa sampai kepada visi, kepada tujuan hidup yang benar-benar sesuai dengan keinginanmu. Ya, mulai pikir, oh saya mau jadi apa om? Saya mau jadi kepala desa, saya mau jadi ketua partai, boleh tidak apa-apa. Tapi mulai sekarang kalian harus betul-betul mempersiapkan diri. Tanpa persiapan hal yang mustahil kamu bisa jadi seorang itu. Gitu loh. Ini sebabnya mau saya harapkan pergaulanmu dijaga. Hobi-hobi yang rasanya tidak penting, kamu harus bisa belajar cerdas. Berpikir ya, ini itu penting atau tidak penting. Apa saja? Main game itu penting atau tidak penting? Penting dan perlu.
Atau kamu main game itu tidak penting atau perlu? Atau main game itu tidak perlu tapi penting? Atau main game itu tidak penting, tidak perlu? Ayo, pilih. Bingung nggak? Jadi pilih. Perlu dan penting. Perlu tapi tidak penting. Tidak penting tapi perlu. Yang keempat, tidak perlu, tidak penting. Mikir. Ya, mikir toh. Dari situ kamu bisa cerdas memakai hidup ini. Anak-anak, hidup ini tuh sekali jalan. Kamu itu dapat tiket sekali jalan. Kalau kami nanti sekarang usia berapa? Usia berapa? 15. Podo. 14. Nek kamu nanti sudah usia 30 tahun, 40 tahun, kamu tidak akan bisa jarumnya diputar balik. Saya kepengen jadi seperti ngulangi umur 14-15. Tidak bisa enggak? Tidak bisa. Terlambat sudah. Kamu harus tahu orang tuamu cari duit untuk sekolahkan kamu kuliah itu mahal. Jadi pakai kesempatan itu sebaik-baiknya. Minta tolong sama mamanya. Ma, beri saya kesempatan lagi mengulang semester 1. Pret. Gak bakal bisa. Betul enggak? Makanya saya mau kasih tahu anak-anak di sini, mumpung kalian masih tak, ini hari mungkin ada yang besok pindah kelas. Kelas. IBC, ada enggak? Yang pindah? Siapa yang pindah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, bayang no? Mungkin tahun, mari gini kamu enggak pernah kerungu saya khotbah di sini. Mumpung ini dengar pasang kuping yang jelas ya, dengar ya. Kamu harus punya persiapan hidup. Hidup itu struggle. Alkitab bilang, enggak percaya cobaan. Yang bawa Alkitab. Ayub pasal 7. Ayo buka. Ayub pasal 7. Perikopnya apa itu? Perikopnya aja, enggak usah ayatnya. Apa? Apakah perikopnya Ayub pasal 7? Enteng apa berat? Berat apa enteng? Berat. Susah. Nek kamu tidak pakai betul-betul, sesal kemudian tidak berguna. Ngerti ya? Baca itu koreksi yang tebel-tebel kan beli di rumah, ambil stabilo. Hidup itu berat. Kamu harus jaga hidup. Jangan kecewakan mamah papamu. Jangan kecewakan mamah papamu. Nah, dengar, jangan kecewakan mama dan papa yang telah membiayai kamu sekolah. Hidup itu berat. Jaga hidupmu supaya kamu tidak kecewa. Kamu bisa mencapai visimu. Apa visimu? Tadi loh saya tanya. Jadi dokter, jadi notaris, jadi kepala desa. Ya, punya visi yang jelas. Yang berkenan sama Tuhan. Yang memuliakan Allah. Ya, entek waktu saya. Iya, pinter kamu, 100. Ya, jadi anak-anak ya, saya mau berharap, pesan saya terakhir buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Jaga diri baik-baik. Jaga waktu baik-baik. Kecewa tidak berguna. Kecewa tidak berguna. Ya, dengar ya, pesan saya ya. Pakai waktu. Waktu di jam ini tidak bisa diputar balik. Ayo kamu pakai arloji yang muter balik. Bukannya besok Senin lagi. Besok Sabtu lagi. Tidak ada. Besok ya Senin. Besok itu Senin, bukan Sabtu. Bukan Jumat. Itu loh. Ya. Benar ya. Swear. Ya. Awas kamu ya. Jadi apa kamu besok? Haleluya. Good. Ya, saya doakan kamu betul-betul jadi pendeta yang gini. Ojo pendeta gini.